Halo teman-teman, kali ini saya akan mereview film Cave yang dirilis pada tahun 2016 yang merupakan film sinematografi yang merupakan konsep dari kecerdasan Pada buatan. tahun 2016, kota Johannesburg di Afrika Selatan mengalami krisis kejahatan yang sangat parah. Gangster ada di mana-mana. Adu tembak-menembak antara pihak kepolisian sering kali terjadi dan menewaskan banyak sekali personil kepolisian. Kepala Kepolisian Johannesburg kemudian mengumumkan solusi atas permasalahan keamanan yang terjadi. Dia mempekerjakan robot-robot bertugas untuk mengamankan kota-kota. Robot-robot tersebut memiliki kemampuan yang diprogramkan khusus untuk menuntaskan kejahatan, dan langkah ini efektif untuk menurunkan angka kriminalitas kota Johannesburg. Hingga kota Johannesburg menjadi kota contoh di seluruh dunia sebagai kota pertama kali menugaskan robot untuk menjaga keamanan kota. Robot-robot keamanan yang digunakan tersebut buatan sebuah perusahaan teknologi ternama yang bernama Tentraval. Tentraval ini dipimpin oleh seorang wanita yang bernama Michelle. Michelle menjamin robot-robot buatannya menjadi anti-hack karena mereka menggunakan kunci keamanan fisik jika ingin merubah program atau memperbarui software robot tersebut. Robot yang bertugas membantu kepolisian ini diberi nama Scout. Scout dirancang oleh Dion Wilson, seorang insinyur berbakat di perusahaan Tentraval tersebut. Ia sangat tertarik dengan artificial intelligence. Jika robot-robot yang diberi tugas mengalami kerusakan atau masalah saat bertugas, dapat diperbaiki lagi oleh bengkel perusahaan Tentraval. Contohnya, robot Scout dengan kode 22 mengalami kerusakan, dibawa dan diperbaiki. Para mekanik yang ada di sana langsung bekerja memperbaiki robot tersebut dengan memasang antena baru, dan robot Scout kode 22 pun bisa aktif kembali dan dapat ditugaskan kembali. Di jalan sebuah kelompok gangster yang dianggotai oleh Ninja, Yolandi, dan Amerika, serta Saprol terlihat resah karena transaksi yang mereka lakukan barusan menjadi berantakan. Mereka pun sampai di markas gerbong narkoba yang dibawa pimpinan Hiko. Hiko memeriksa mobil Ninja dan melihat narkoba miliknya hancur berantakan. Rupanya Ninja tidak berhasil melakukan transaksi seperti yang Hiko katakan. Hiko yang marah dan menyebut kalau Ninja harus bertanggung jawab atas kekacauan ini dan membayar 20 juta dolar untuk ganti rugi hal tersebut, dan membuat anak-anak buah Ninja kaget karena uang yang dimaksud sangat banyak. Hippo tidak mau tahu, pokoknya Ninja harus ganti rugi. Hippo kemudian menembak Sapro, teman Ninja, hingga tewas di tempat. Ninja pun terkejut dan ketakutan, dan Hippo memberikan waktu untuk Ninja membayar ganti rugi tersebut dalam waktu 7 hari. Jika tidak, Hippo akan membantai Ninja dan kawan-kawannya. Lalu tiba-tiba datang helikopter kepolisian membawa robot kepolisian datang ke arah mereka. Mereka semua yang di situ terkejut dan panik. Terjadi adu tembak-menembak di sana. Dengan susah payah Hippo menembak rudal ke arah robot Squad 22 dan Squad 22 pun rusak dan mati. Di tengah pertempuran, Ninja berhasil membawa teman-teman kabur dan Hippo pun berhasil kabur di tempat tersebut. Di perusahaan Tentraval, Michelle memberitahukan bahwa pihak kepolisian baru saja memesan 100 unit Squad lagi. Semua bergembira dan memuji hasil karya Dion yang luar biasa. Terlihat Vincent, teman kerja Dion, yang sangat iri dan cemburu karena robot buatannya belum juga laku. Namun tiba-tiba Michelle meneleponnya dan mengatakan besok ia akan memamerkan robot mouse buatan Vincent ke pihak kepolisian. Apa? Bilang Kebi. Mouse tidak dilengkapi oleh artificial intelligence, tapi mouse dikendalikan dari jarak jauh menggunakan
Iya, bawe tayo. Robot mode ini tidak menggunakan artificial intelligence, tapi dikendalikan oleh sistem jarak jauh menggunakan sistem saraf yang dipakaikan kepada kepala manusia. Di satu sisi, Hippo yang sedang menelepon Ninja agar segera mengganti rugi atas apa yang diperbuatkan karena mereka mengalami kerugian sangat besar. Mereka memikirkan cara untuk menghentikan para robot-robot tersebut agar aksi mereka dapat berjalan dengan lancar. Saat pulang kerja di rumah, Dion tidak langsung istirahat. Ia melanjutkan eksperimennya membuat sebuah pemrograman kesadaran bagi robot. Dion sudah mengerjakan sejak 3 tahun terakhir. Di sisi yang lain, Ninja Yolandi menemukan Dion, orang yang membuat robot tersebut. Mereka ingin menculik Dion agar bisa menghentikan robot-robot tersebut. Dion pun terus mencoba, tak disangka ia berhasil menciptakan program kesadaran dengan stabil. Dion kemudian langsung pergi kembali ke bengkel Tentraval. Di sana staf ada berjaga di sana. Dion pun kemudian langsung pergi kembali dan bertanya mengenai robot Code 22 yang rusak. Dion pun langsung menemui Michelle dan menyampaikan temuan program yang dibuatnya dan mengusulkan agar bisa dipakai atau digunakan pada robot yang dibuatnya tersebut bisa berpikir dan bertindak seperti layaknya manusia, bahkan jauh lebih daripada manusia. Namun, usulannya itu tersebut ditolak oleh Michelle karena Tentraval adalah perusahaan membuat senjata, bukan museum seni, serta perusahaan itu belum membutuhkan teknologi tersebut, dan melarang Deon yang melanjutkan penelitian tersebut karena membutuhkan atau menelan biaya, waktu, dan asuransi yang cukup banyak. Michelle menjelaskan dia sudah cukup puas dan bangga dengan hasil kerja Deon yang telah menciptakan robot Scout yang sukses besar. Deon pun berpikir sejenak. Dion kemudian mengambil robot Scout yang rusak, dibawa pulang untuk melakukan uji coba. Dion pun mulai merakit Scout 22 yang rusak dan part-part yang masih berfungsi. Di sisi lain, Vincent menjelaskan robot buatannya kepada pihak kepolisian, namun pihak kepolisian menolak karena robot tersebut sangat berat dan besar, sehingga sulit digunakan untuk membantu polisi dalam menangani keamanan tersebut. Vincent pun sangat kesal. Dia pun melampiaskan amarahnya di dalam kamar mandi. Di satu sisi Deon diculik oleh Ninja, dan Ninja ingin Deon menghapus semua atau mematikan semua robot-robot yang bekerja pada pihak kepolisian tersebut agar tidak menjalankan aksi-aksinya untuk membantu polisi dalam menangani keamanan dalam kota. Namun Deon mengusulkan untuk merakit robot Scout 22 yang dibawanya. Deon menjelaskan kalau baterai robot ini masih menyatu dengan chassisnya, jadi tidak bisa dicopot dan masa hidup robot tersebut hanya 5 hari saja. Setelah selesai dirakit, Deon memasang kunci pemrograman dan menginstal program kesadaran miliknya pada robot tersebut. Setelah selesai, robot tersebut bergerak dengan aneh. Robot tersebut diciptakan program kecerdasan buatan yang mampu belajar dan berkembang secara mandiri seperti layaknya otak manusia. Deon pun berbicara pada robot tersebut, dan Yolandi pun membantunya. Di dalam perusahaan Tentraval, Vincent melihat kunci keamanan robot tersebut setelah tidak ada, dan ia pun memeriksa komputer yang ada di sana. Di sana robot Scout ini melihat di skala sisinya dan mulai mengikuti apa yang ia lihat. Dan pada saat itu juga Ninja ingin melatih robot Cappy ini untuk belajar tembak menembak. Namun
Kepi yang ketakutan tidak bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh ninja tersebut. Dan datanglah Yolandi dan menenangkan Kepi. Yolandi pun mengajak berbicara dengan Kepi. Yolandi menyebutnya bahwa Kepi bisa memanggilnya dengan sebutan itu. Dia pun datang lagi dan bertemu dengan Kepi. Kepi pun sangat senang. Kepi yang awalnya kosong seperti bayi baru lahir, mulai mempelajari cara berbicara, berpikir, dan berperilaku. Dan dari ninja, Yolandi, dan Dion, yang kini bertindak sebagai orang tuanya. Tubuh robotik tersebut terbuat dari padan logam anti peluru dengan rangka dalam dari serat karbon yang terkuat. Sistem penggeraknya berupa akuator hidrolik yang ditenagai oleh baterai berkemampuan tinggi. Indera penglihatan yang terdiri dari kamera dengan kemampuan yang pengenalan visual. Sementara untuk mendengar dan bicara, Kepi menggunakan mikrofon dan speaker canggih yang mampu memproses bahasa manusia. Selama masa pertumbuhan, Kepi mempelajari dunia dari pengalaman ninja dan Yolandi sebagai penjahat. Juga Deon yang mempelajari moral nilai baik kemanusiaan. Dilema batin Kepi semakin meningkat saat dia harus memilih antara menjadi baik dan jahat. Di sisi lain, ninja yang sangat kasar kemudian meninggalkan Kepi sendirian dengan para gangster lain. Awalnya gangster itu pada ketakutan, namun melihat tingkah Kepi yang sangat aneh, ninja-ninja tersebut membakar Kepi dan melempar Kepi dengan batu. Kepi pun lari ketakutan, bersembunyi di tengah hutan. Kemudian Kepi kembali ke markas ninja dan bertemu dengan Yolandi. Yolandi sangat khawatir dengan Kepi. Kepi pun terluka parah. Di malam hari, Yolandi membacakan cerita untuk Kepi. Kepi ini layaknya seperti manusia, dan Yolandi menenangkannya agar Kepi ini akan menjadi orang yang baik dan bisa mengikuti perintah-perintah. Hari berikutnya, ninja pun mengajak Kepi untuk berlatih lagi, dan Kepi pun terlihat masih ketakutan dengan ninja. Ninja pun memberikan pistol kepada Kepi, namun Kepi masih belum bisa menggunakan pistol tersebut. Namun, di sisi lain temannya mengajak Kepi untuk bertarung. Karena Kepi tidak bisa menggunakan pistol, maka mereka mengajak Kepi untuk melatih Kepi bertarung. Dan hari berikutnya, mereka mengajak Kepi untuk merampok mobil-mobil yang mereka temui. Namun, saat pertama kali menjalankan tugas, Kepi malah menghancurkan mobil tersebut. Dan misi mereka kali pertama gagal, karena tidak sesuai harapan mereka. Kemudian kali berikutnya Kepi sudah mahir, dan mereka berhasil merampok beberapa mobil yang mereka temui, dan mereka menghasilkan banyak uang. Mereka datang kepada Hippo dan memberikan uang yang dijanjikannya mengganti rugi setelah menghancurkan misi rencananya tersebut. Kepi pun didesain modifikasi lagi oleh ninja yang memakaikan kalung-kalung gangster agar terlihat seperti seorang manusia, dan melatih Kepi untuk bertindak dan melakukan sesuatu layaknya seperti seorang manusia. Ninja dan Kepi pun akhirnya berteman. Tapi saat dia datang untuk bertemu dengan Kepi,
Kipi pun merasa kesal kepada Dion karena menciptakannya hanya dalam waktu 5 hari saja. Kipi marah dan menyesal kepada Dion. Mengapa tidak membuatnya bertahan lebih lama lagi. Di sisi lain, Vincent berhasil menghack komputer dan memasukkan virus-virus yang diprogramkan untuk Robot Scout. Robot Scout tersebut perlahan mati dan rusak satu persatu karena ulah Vincent tersebut yang memasukkan virus-virus ke dalam pemrograman untuk Robot Scout tersebut. Tindakan ini diketahui oleh gangster yang ada di kota. Mereka pun mulai merencanakan aksi mereka dan kembali menghancurkan kota-kota dengan melakukan tindak perampokan kriminal di mana-mana di seluruh kota tersebut. Karena ulahnya, kota-kota tersebut kembali terancam. Dion pun kembali memeriksa komputer, namun ia tidak berhasil membuat robot-robot tersebut kembali ke fungsi yang semula. Karena virus yang dimasukkan Dion sangat berbahaya. Hanya Kipi lah satu-satunya yang bisa selamat. Karena Kipi tersebut dibuatkan programan khusus oleh Dion. Kipi pun menemukan robot yang ada di perusahaan Interval terus. Dia ingin Dion menggantikan dirinya pada robot tersebut, namun Dion meminta Kipi agar tidak melakukannya karena sangat susah sekali untuk memindahkan Kipi ke robot yang baru karena Kipi diprogramkan khusus dengan artificial intelligence yang tidak bisa digantikan dengan robot yang lain. Di satu sisi yang lain, Kipi mengambil Helen Saraf dan memakainya kepada Yolandi. Dia ingin memindahkan saraf-saraf yang ada, tindakan yang ada pada Yolandi ke sistem. Dan Kipi pun berhasil. Pada malam hari, mereka melakukan misi perampokan uang. Dia yang melihat komputernya bahwa pemrograman yang dibuat untuk Robot Scout telah dihack oleh Vincent yang telah memasukkan virus-virus tersebut sehingga robot-robot itu semuanya tidak berfungsi. Michelle pun sangat marah dan Vincent pun memulai kesempatannya untuk mengaruhi Michelle agar robot yang dibuatnya untuk membantu para kepolisian untuk menghentikan robot Kipi yang sekarang sudah menjadi sangat nakal. Karena dipengaruhi oleh ninja. Ninja pun karena mereka berhasil merampok uang-uang tersebut, ninja pun berjanji kepada Kipi agar ia akan menggantikan tubuh baru Kipi. Karena itu membutuhkan uang yang sangat mahal, maka mereka ingin merampok lagi agar Kipi bisa digantikan. Namun hal itu hanya akalan dari ninja saja. Dion pun datang dan memberitahukan Kipi bahwa ancaman akan datang. Dan ternyata benar. Tiba-tiba datanglah Hippo dan kawan-kawannya. Mereka ingin mengambil Kipi dari ninja, Yolandi, dan Dion. Namun, memperebutkan robot tersebut hingga terjadi tembak-menembak. Dan datanglah robot Mouse yang dibuat oleh Vincent untuk membantu para kepolisian untuk membasmi gangster-gangster tersebut. Kipi pun yang pada akhirnya tidak bisa memegang pistol dan akhirnya ia pun juga membantu melindungi Dion dan gangster-gangster lainnya untuk melawan robot Mouse tersebut.
Di sisi lain dia tertembak oleh Hippo dan Kepi pun sangat marah. Kepi pun langsung membawa mereka pergi jauh dari robot mouse tersebut. Namun robot itu dikendalikan oleh Vincent dan mengajar mereka. Robot itu terus menembak ke arah mereka. Lalu Ninja menyuruh Kepi Yolandi membawa Dion untuk mengobatinya. Ia mengalihkan pandangannya ke robot mouse tersebut. Namun Yolandi ingin melindungi Ninja dan pada akhirnya Yolandi tertembak oleh robot mouse tersebut. Kepi pun sangat marah karena ia kehilangan sosok seorang yang dianggapnya sebagai ibu. Ia pun akhirnya berhasil melawan robot mouse tersebut dan robot mouse tersebut akhirnya meledak. Kepi pun sangat marah kepada Vincent. Ia pun datang menemui Vincent. Terjadilah aksi saling tembak-menembak satu sama lain. Kepi pun membawa dia untuk membuat pemrograman untuk dia agar memindahkan saraf kemampuan yang ada pada dia pada robot yang dibawanya. Kemudian mulai pemrograman robot itu kemudian berhasil digerakkan oleh Kepi. Mereka pun akhirnya berlari bersembunyi karena pihak kepolisian sudah membobol pintu masuk mereka. Kepi pun menyuruh Dion untuk melakukan pemindahan badannya